Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Dimas Sucipto dari Prodi Manajemen Rekayasa dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil Middle Exam Manajemen Energi Bangunan dengan judul Analisis Penggunaan Energi, Kenyamanan Pencahayaan, dan Beban Pendingin di Rumah Tinggal dengan ukuran 7x18 meter persegi. Untuk di bab pertama, pendahuluan adalah latar belakang. Bangunan akan membutuhkan hampir 40% dari seluruh jumlah energi yang tersedia untuk digunakan di sektor-sektor industri dan transportasi. Langkah yang diambil oleh Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut berkontribusi untuk melakukan efisiensi terhadap penggunaan energi pada bangunan, yaitu dengan menerapkan konsep green building, di mana green building tersebut dimulai dari proses perencanaan, konstruksi, pengoperasian hingga pemeliharaan. Rumah adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk tempat tinggal bagi penghuninya, sehingga dalam mendesain rumah biasanya dibuat senyaman mungkin dan seindah mungkin supaya penghuni rumah tersebut merasa nyaman saat menempati rumah tersebut. Beban pendingin merupakan energi yang diperlukan untuk mengatur kondisi ruangan agar diperoleh temperatur dan kelembapan sesuai dengan ruangan dan manusia yang beraktivitas di dalamnya. Besarnya beban pendingin tergantung dari bentuk, dimensi, lokasi bangunan, serta interior yang ada di dalamnya. Untuk itu, dalam hasil Middle Exam tersebut digunakan untuk menganalisa penggunaan energi, kenyamanan, pencahayaan, dan beban pendingin pada rumah tinggal. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, audit energi, di mana audit energi merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi jumlah energi yang digunakan pada sebuah bangunan dan kemungkinan dilakukan penghematan energi. Tujuan dari audit energi yaitu untuk mengetahui besarnya konsumsi energi dan mengidentifikasi peluang-peluang penghematan energi dan menghasilkan rekomendasi langkah-langkah penghematan dalam penggunaan energi. Dan kemudian intensitas kebutuhan konsumsi energi berdasarkan peraturan gubernur tentang intensitas konsumsi energi merupakan besar energi yang digunakan suatu bangunan, gedung perluas area yang dikondisikan dalam satuan bulan atau satuan tahun. Untuk mendapatkan IKE pada bangunan dapat digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu menggunakan rumus total konsumsi energi dibagi luas bangunan. Di bawah ini ada tabel mengenai tipe bangunan berdasarkan peraturan tersebut mengenai perkantoran, hotel, sekolah, rumah sakit, dan pertokoan. Dan juga ada bangunan, spesifikasi bangunan, dan kategori bangunan tidak ber-AC dan bangunan ber-AC. Kemudian ada cooling load, di mana cooling load itu sebagai atau merupakan jumlah energi panas yang harus dipindahkan yang berasal dari ruangan itu sendiri maupun tambahan panas dari luar agar temperatur dalam ruangan tersebut tetap terjaga. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi cooling load yaitu pada bangunan, yaitu dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi beban transmisi melalui dinding luar, atap, dan kaca, beban radiasi matahari melalui kaca, serta beban ventilasi dan infiltrasi. Sedangkan faktor internal meliputi beban partisi langit-langit dan lantai penerangan penghuni dan peralatan listrik. Untuk bab selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu kita melakukan penelitian tersebut melakukan studi pustaka, pengumpulan data, dan pengolahan data. Penelitian ini dilakukan pada bangunan rumah dengan luas 7x18 meter persegi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan energi pada tiap 1 bulan, daily faktor, dan beban pendingin. Langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan studi pustaka berupa
jurnal dan penelitian terdahulu, kemudian pengumpulan berupa data sekunder, yaitu data penggunaan listrik dari bil, dan estimasi berdasarkan pencatatan penggunaan elektronik, kemudian pengolahan data yang mencakup perhitungan penggunaan energi listrik, perhitungan daily factor, dan cooling load. Pada penelitian ini diperoleh data dari hasil observasi secara langsung yang didapatkan hasil perhitungan terkait penghematan energi. Rumah ini memiliki luas bangunan 7 x 18 meter persegi. Bangunan rumah ini tersusun oleh dinding batu bata, lantai keramik, dan atap genteng tanah liat. Dan daya yang digunakan dalam rumah tersebut menggunakan 900 volt ampere. Kemudian hasil dan pembahasannya untuk penggunaan energi, data yang digunakan yaitu melakukan pencatatan konsumsi listrik dari hasil penggunaan token selama 5 bulan terakhir pada bulan April, Maret, Februari, Januari, dan Desember. Kemudian dari tabel tersebut didapatkan rata-rata penggunaan energi setiap bulannya, yaitu 274 kWh per meter persegi per bulan. Maka untuk perhitungan nilai IKE-nya yaitu total konsumsi energi dan luas bangunan, di mana didapatkan total konsumsi energi tersebut sebesar 274 per luas bangunannya 126, dihasilkan 2,174 kWh per meter persegi per bulan. Sehingga bangunan rumah tersebut termasuk dalam kategori sangat efisien dalam bangunan yang tidak ber-AC maupun ber-AC. Berikut pencatatan penggunaan energi pada peralatan di rumah. Dari tabel tersebut bahwa diperoleh peralatan elektronik dengan konsumsi energi listrik tertinggi yaitu pada kulkas atau lemari pendingin, dikarenakan penggunaan tersebut digunakan selama 24 jam. Sedangkan untuk alat elektronik berupa setrika, magicom, dan pompa air menghasilkan konsumsi tinggi dikarenakan memiliki daya watt besar. Hal ini menyebabkan konsumsi penggunaan listrik tersebut sebesar 12.570 watt. Untuk dirubah menjadi kWh dibagi 1000 menjadi 12,57 kWh. Maka 12,57 dikali 30 hari, maka total penggunaan dalam satu bulannya yaitu sekitar 377,1 kWh. Kemudian untuk daily factor, dari hasil pengukuran pada tiap ruangan berdasarkan data tersebut tidak ada ruangan yang memenuhi standar pencahayaan alami. Hal tersebut disebabkan karena di sekitar rumah terdapat pohon yang menghalang perambatan cahaya alami. Selain itu, pada saat dilakukan pengukuran cuaca tidak terlalu panas atau cuacanya lagi mendung, sehingga cahaya yang masuk ke dalam rumah tidak begitu baik. Ya, kemudian di daily factor kita mengambil sampel di ruangan kamar dengan panjang 4 meter, lebarnya 3,5 meter, sehingga luas ruangannya 14 meter. Kemudian kita ukur berdasarkan standar nasional Indonesia. Daily factor didapatkan 0,1285. Kemudian kita melakukan perhitungan pencahayaan dengan dimensi ruangan dengan rumus L sama dengan 2 meter, H sama dengan 1 meter, dan D-nya 3,5. Didapatkan daily faktornya sebesar min 0,559. Jadi pengukuran dan perhitungan hasilnya tidak sama.
karena dalam melakukan pengukuran menggunakan aplikasi Luxmeter di handphone Android tingkat akurasinya tidak menjamin. Untuk itu perlu dilakukan upaya agar mencapai SNI, yaitu mengukur dengan Luxmeter yang akurat dan menambah lampu yang sesuai kebutuhan serta tata letak pemasangannya. Kemudian di cooling load. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilai tersebut dan rata dan jumlahnya sebesar 3493,0 watt. Kemudian di dalam presentasikan yaitu beban pendingin terbesar dihasilkan dari infiltrasi sebesar 72% dari total beban pendingin. Kesimpulannya yaitu penggunaan energi bangunan tersebut termasuk dalam kategori sangat efisien karena berdasarkan perhitungan didapatkan hasil 2,174 kWh per meter persegi per bulan. Kemudian dalam kenyamanan pencahayaan bangunan tersebut tidak memenuhi standar dan beban pendingin terbesar dalam bangunan tersebut berasal dari infiltrasi. Ya, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.